Saudara-saudaraku yang terkasih, Ibu Bapak dan anak-anak, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Rasul Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27, yang demikian kesaksiannya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah kita semua yang hingga saat ini masih diperkenankan oleh Tuhan mendengarkan sabdanya, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Hari ini adalah hari pertama dalam rangka masa di dalam bulan syukur memperingati hari ulang tahun GKJ Mojosongo yang ke-24. Tidak terasa kita sudah berusia 24 tahun. Masa di mana kita hidup, masa di mana gereja kita GKJ Mojosongo berulang tahun dalam masa yang sukar, berat dan penuh tantangan. Maka baik sekali kalau hari ini kita menghayati sebuah tema, yaitu damai sejahtera di masa sukar, di mana wabah virus corona hingga saat ini masih belum bisa diatasi. Sekalipun demikian, pemerintah sudah mulai memberikan kelonggaran. Atas kebijakan ini maka kita harus lebih berhati-hati. Jangan sembrono, tetap patuh dan lebih disiplin dalam menjalankan protokoler kesehatan, agar di antara kita tidak ada yang menjadi korban. Selain itu, ternyata kejahatan dan perilaku manusia yang menyimpang juga masih marak. Di tengah situasi yang demikian, bukan suatu kebetulan bahwa tanggal 17 Juni tahun 2020 GKJ Mojosongo genap berusia 20 tahun. Kita percaya ada rencana Tuhan yang indah di balik bencana ini. Selain banyak pelajaran yang bisa dipetik, dan kita sudah belajar banyak. Pertanyaannya, bagaimanakah umat Tuhan harus bersikap? Apakah kemudian kita lalu memisahkan diri dari kehidupan dunia yang sudah tercemar dan sedang mengalami krisis seperti ini? Kalau di masa pandemi kita harus di rumah saja, tentu itu bukan sikap ingin memisahkan diri dengan kehidupan dunia, kehidupan nyata, tetapi itu semata-mata wujud kepatuhan dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Atau mungkin sampai saat ini ada yang masih diliputi rasa takut yang amat sangat sehingga tindakannya menjadi berlebihan dan tidak masuk di akal. Jelas bukan demikian yang dikehendaki Tuhan. Sebaliknya, justru dalam situasi yang demikian, umat Tuhan harus hidup sebagai anak-anak terang yang bisa bersinar, yang bisa bercahaya. Pada masa yang sukar ini sebagai kesempatan dan sarana membangun kualitas kekristenan kita. Ini momentum sebagai ujian. Sampai sejauh mana daya juang kita, semangat, kepatuhan, kedisiplinan, kesetiaan, kesabaran, dan kreativitas akan diuji di masa-masa sukar ini. Gereja harus mampu mewujudkan damai sejahtera Allah. Keluarga adalah gereja kecil yang ditempatkan paling depan oleh Allah.
Apalagi di masa sukar ini, gereja harus mampu mewujudkan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera seperti yang ditawarkan Tuhan Yesus, tentunya seperti yang dalam bacaan kita, kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Di ayat tersebut dikatakan bahwa yang Tuhan Yesus tinggalkan untuk para murid itu bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan, bukan tahta, bukan jabatan seperti yang seringkali dunia tawarkan. Tuhan Yesus tahu betul hal terbaik yang dibutuhkan para murid dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, yaitu damai sejahtera Allah yang akan tinggal di hati para murid. Itu janji Tuhan dan sudah digenapi seperti tanggal 31 Mei yang lalu. Kita boleh hayati dan boleh kita peringati di dalam peristiwa turunnya Roh Kudus. Janji Allah yang akan memberikan jaminan, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, dan keselamatan sejati melalui Roh Kudus. Anugerah terindah, terbaik dan terbesar setelah penebusan dosa di kayu salib yang boleh kita terima. Pertanyaannya, lalu bagaimana caranya agar damai sejahtera dari Tuhan itu tidak hilang dan tetap tinggal untuk selama-lamanya? Ini pertanyaan yang harus menjadi perenungan kita, bahwa kita diharapkan untuk mampu mewartakan damai sejahtera, atau damai sejahtera itu harus sungguh-sungguh tinggal dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak, saudara-saudaraku yang dikasih, damai sejahtera itu harus dijaga dan dirawat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pasal dan ayat selanjutnya bisa menjadi rujukan yang pertama. Tinggal di dalam Tuhan. Bisa dibaca Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kondisi yang seperti ini tidak bisa kita hadapi dengan kemanusiaan kita, dengan kemampuan kita. Tidak bisa. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, tidak bisa. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Maka kita harus melekat hidup bersama Tuhan, baik di dalam peribadatan kita maupun juga di dalam doa, supaya kita bisa menghadapi, sekaligus juga supaya kita bisa berbuah. Buahnya apa? Yaitu kita semakin kuat dan juga semakin kita mampu menjalani dengan penuh sukacita, dan juga ada sebuah kreativitas yang kemudian kita bisa tawarkan, kita bisa bagikan. Tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Alasan apapun, ini kesempatan. Mari kita bersama-sama memulai untuk terus semakin melekat hidup bersama Tuhan. Yang kedua, saling mengasihi agar sukacitamu menjadi penuh. Bisa dibaca di kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Semua menginginkan hidup dalam sukacita. Tuhan pun merindukan hal yang sama, tetapi sukacita itu ternyata tidak bisa berdiri sendiri, harus saling mengasihi. Mari kita tunjukkan hidup kita saling mengasihi mulai dari keluarga. Keluarga kita harus hidup dalam kasih. Juga demikian dengan sesama kita. Kita boleh saling mengasihi dengan saling membantu, saling berbagi. Itu yang kedua.
Yang ketiga, tetaplah bersehati dan bersatu. Bisa dibaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 11b, karena ini kerinduan Tuhan, maka Tuhan berdoa kepada Bapaknya supaya para murid saya itu bersatu, bersehati. Bagaimana doanya? Demikian. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi sungguh-sungguh Tuhan merindukan kita itu hidup dalam satu kesatuan hati. Kita tetap bersatu. Kita tunjukkan mulai dari keluarga kita bersehati, bersatu. Gereja kita bersatu, bersehati. Sekalipun dalam kondisi yang saat ini kita sedang mengalami wabah virus corona. Mari kita buktikan bahwa kita hidup dalam kesehatian sungguh-sungguh. Tetap bersatu, saling mendoakan, saling mengasihi, dan kita jaga persaudaraan kita. Artinya saudara-saudaraku yang kasih, bacaan suci kita hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 tidak berdiri sendiri. Damai sejahtera itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Hidup kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan sedikitnya 3 hal itu yang harus terus diperjuangkan oleh gereja, oleh umat, dan oleh keluarga kita. Agar damai sejahtera itu tinggal untuk selama-lamanya. Damai sejahtera itu memang pemberian Tuhan secara cuma-cuma atau gratis, tetapi bukan murahan. Ada harga yang harus dibayar. Seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan, damai sejahtera yang kita telah terima itu ternyata melalui air mata, melalui cucuran air mata, ada darah di sana, ada perjuangan di sana, ada pengorbanan di sana. Maka 3 hal itu juga harus kita perjuangkan dengan sekuat tenaga. Ada air mata, ada perjuangan, ada pengorbanan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini menjadi kesempatan yang baik dalam menyongsong hari ulang tahun ke-24 GKJ Mojosongo yang kita cintai. Untuk bersama-sama kita melakukan sebuah refleksi. Harus diakui bahwa wabah virus corona adalah masa sukar yang pernah dialami bangsa kita. Gereja kita harus disadari dan dipahami bahwa new normal yang akan diperlakukan pemerintah adalah juga masa sukar yang harus kita jalani bersama-sama. Pemerintah akan segera memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti semula dan melakukan peribadatan yang berdampingan dengan virus corona. Kenyataan yang tidak bisa ditolak, maka kita harus jaga kebugaran. Tidak bisa tidak. Kita harus sehat. Maka jagalah pola hidup dan pola makan dengan gizi yang seimbang. Istirahat yang cukup. Kemudian protokol kesehatan harus dilakukan dengan penuh kepatuhan dan penuh kedisiplinan, dan jangan lupa olahraga. Pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan hindari kerumunan. Semua itu harus jadi habit, harus jadi kebiasaan. Kebiasaannya harus dimulai dari diri sendiri, harus dimulai dari keluarga kita masing-masing. Terlebih gereja kita bisa menjadi teladan. Memang harus diakui ini bukan perkara yang mudah. Jujur bahwa perilaku kita selama ini seringkali abai, tidak patuh, tidak tertib, dan tidak disiplin. Tetapi bukan berarti perilaku yang seperti itu tidak bisa berubah. Bisa, kalau kita mau dan kita punya niat. Buktinya masa-masa sukar selama 24 tahun telah mampu juga dilewati oleh GKJ Mojosongo, mulai dulu dari tahun sebelum 96 berjuang. Akhirnya kita bisa melihat perjalanan sampai 24 tahun bukan suatu hal yang mudah, tetapi bisa dilewati. Maka kita berdoa juga agar new normal mampu kita lewati bersama-sama, sehingga di hari ulang tahun ke-24 GKJ Mojosongo
damai sejahtera Allah di masa sukar tetap hadir, dan habitus baru lahir, yaitu membangun dan mewartakan gaya hidup baru. Tuhan memberkati. Amin.